Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, Permata LPTK Universitas Negeri Jakarta, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai bisnis model desain untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwedari SEMSI AKCK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Anita Rahmadani Kurniawati dengan NIM 17016200003. Kemudian ada saya sendiri Anissa Chandra Rosmayani dengan NIM 17016200104. Yang ketiga ada Kornelasari Sirait dengan NIM 17016200013. Dan yang terakhir ada Nurrahma Arif Darmawan dengan NIM 17016200113. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu ada definisi bisnis model design. Jadi, bisnis model design atau bisnis model atau biasa disebut model bisnis adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Bisnis model design ini dapat diartikan sebagai rancangan dari model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah usaha dapat menghasilkan keuntungan. Dengan ini, usaha tidak akan berjalan tanpa arah karena wirausahawan sudah mengetahui apa produk yang akan ia ciptakan serta bagaimana target pasar yang akan dituju. Next slide. Kemudian adanya model bisnis ini juga membuat bisnis usaha yang dijalankan berbeda dengan usaha kompetitor karena wirausaha sudah menentukan produk yang ingin diciptakan. Seseorang juga mengetahui value atau nilai apa yang terdapat atau yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, pelanggan otomatis akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah usaha. Boleh di next slide. Kemudian Michael Lewis dalam Newting seperti yang dikutip dari laman Harvard Business Review mengungkapkan penjelasannya yang sederhana tentang model bisnis ini, yaitu sebuah rencana tentang bagaimana kamu menghasilkan uang. Sementara itu, Investopedia mengungkapkan hal yang sejalan dengan ini, yaitu tentang model bisnis, yaitu strategi utama sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Next slide. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai jenis-jenis model bisnis. Yang pertama ada dropship, yang kedua ada waralaba, ketiga ada marketplace, keempat ada model freemium, kelima ada model langganan, keenam ada model razor blade, yang ketujuh ada model bundling, yang kedelapan ada model one for one, yang ke-9 ada model distributor, dan ke-10 ada model manufaktur. Next slide. Ataupun dapat dispesifikasikan sebagai berikut, yaitu berdasarkan proses produksi. Menentukan model usaha bisa ditinjau dari proses yang dilakukan selama bisnis berjalan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada distributor. Secara harafiah, distributor dapat diartikan sebagai pihak perantara yang artinya wirausaha tidak perlu memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Perusahaan yang dijalaninya perlu menjalin kerjasama dengan pemasok barang jadi atau perusahaan manufaktur. Next slide. Selanjutnya yaitu ada manufaktur. Berbeda dengan distributor. Menjadi perusahaan manufaktur berarti melibatkan diri dalam proses produksi barang secara langsung. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses ke pemasok bahan baku. Akhir dari proses ini dapat dijual secara langsung kepada konsumen maupun tidak langsung seperti melalui distributor. Yang ketiga ada franchise. Waralaba atau franchise adalah salah satu bisnis model yang populer. Wirausahawan tidak perlu membuka usaha dari awal karena sistem kerja model ini adalah dengan menjalin kerjasama bersama sebuah perusahaan yang sudah memiliki brand terlebih dahulu. Next slide. Selanjutnya berdasarkan revenue research. Sumber pendapatan adalah komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam mengawali sebuah usaha. Berikut ini beberapa bisnis model berdasarkan revenue mereka. Next slide.
Yang pertama ada subscription. Bisnis model ini kerap ditemukan dalam aplikasi penyedia konten hiburan yang mengandalkan biaya langganan yang dikeluarkan pengguna sebagai sumber pendapatan. Yang kedua ada free and premium business. Di samping model langganan, tidak jarang kita temukan aplikasi atau situs yang menawarkan produk mereka secara cuma-cuma hingga berbayar. Biasanya, perusahaan yang menerapkan model ini dalam usahanya akan membedakan penyediaan fitur secara basic dari premium dalam aplikasi yang dibuat. Yang ketiga ada hidden revenue. Jika kedua jenis tersebut sangat mengutamakan peran pelanggan, perusahaan dengan hidden revenue model bergantung pada pengiklanan. Semakin ramai pengiklanan yang masuk, semakin terisi pula pendapatan perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada yang berdasarkan fisik usaha. Pertama yaitu ada brick and mortar atau toko fisik. Dalam model usaha ini ada terjadi transaksi langsung antara pembeli dan penjual dikarenakan adalah toko fisik yang dapat dikunjungi. Yang kedua ada e-commerce. Model ini belakangan sangat digemari masyarakat. Sederhananya, model ini mengajak wirausahawan dan pelanggan bertransaksi melalui aplikasi berbasis internet. Yang ketiga ada kombinasi. Sekarang ini banyak perusahaan yang menggabungkan kedua model usaha yakni toko fisik dan e-commerce, sehingga memudahkan pelanggan yang dekat maupun jauh untuk berinteraksi. Selanjutnya ada manfaat model bisnis. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan pemilihan bisnis model desain, wirausahawan memperoleh beberapa manfaat, yaitu pertama, mengetahui pasar yang dituju. Yang kedua, mematangkan produk yang ditawarkan agar dapat mengungguli kompetitor baik dari segi kualitas dan keunikan produk atau jasa. Yang ketiga, mempermudah penentuan strategi bisnis. Keempat, menarik perhatian investor untuk pendanaan karena memiliki struktur yang terencana dan profit yang banyak. Kelima, yaitu terakhir, memiliki manajemen keuangan yang teratur dan tepat sasaran. Next slide. Selanjutnya ada titik awal inovasi model bisnis. Dalam desain dan inovasi model bisnis, Anda dapat memilih 4 opsi, yaitu memuaskan pasar, menghadirkan ke pasar, meningkatkan pasar, atau menciptakan pasar. Faktor-faktor spesifik dalam organisasi yang mapan diantaranya adalah reaktif, adaptif, ekspansif, dan proaktif atau eksploratif. Reaktif berarti mengatasi krisis yang terjadi pada model bisnis yang ada saat ini. Adaptif berarti menyesuaikan, meningkatkan, atau melindungi model bisnis yang ada saat ini. Sedangkan ekspensif berarti meluncurkan suatu teknologi, produk, atau jasa yang baru. Dan proaktif atau eksploratif berarti mempersiapkan masa depan. Tantangan yang dihadapi adalah dalam mengembangkan selera pasar bagi model baru, menyelaraskan model yang lama dengan yang baru, mengelola kepentingan pribadi, dan tantangan fokus jangka panjang. Next slide. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Anita. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Cornela Sarisiagan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada komponen bisnis model design. Komponen-komponen sifatnya cukup penting untuk menjalankan suatu usaha, karena pada usaha yang dijalankan tidak akan memiliki cara yang pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model adalah yang pertama, value proposition. Fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Yang kedua, yaitu target market. Sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Ketiga, competitive advantage, yaitu fitur unik, produk atau layanan yang tidak dapat dengan memudahkan ditiru oleh pesaing. Keempat, ada cost structure, yaitu daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibuat bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penetapan harga. Yang kelima, ada key metrics,
yaitu elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Keenam ada research, yaitu aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Ketujuh ada problem and solution, yaitu masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Kedelapan ada revenue model, yaitu kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Kesembilan ada revenue stream, yaitu berbagai cara kerja agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Dan ke-10 ada profit margin, yaitu jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Selanjutnya, di sini ada sikap desain. Inovasi model bisnis adalah suatu yang dapat dikelola, distrukturisasi ke dalam proses, dan digunakan untuk memunculkan potensi kreatif dari seluruh organisasi. Sikap desain berasumsi bahwa mendesain suatu alternatif unggul adalah sesuatu yang sulit, tetapi ketika Anda mampu melakukannya, Anda mampu memutuskan alternatif mana yang dipilih untuk menjadi tidak sulit lagi. Selanjutnya, ada 5 fase proses desain model bisnis, yaitu yang pertama, menggerakkan, kedua, memahami, ketiga, mendesain, keempat, menerapkan, kelima, mengelola. Proses desain model bisnis terdiri dari 5 buah fase, yaitu menggerakkan, memahami, mendesain, menerapkan, dan mengelola. Kemajuan di sepanjang fase ini seringkali berjalan tidak linear, khususnya pada fase memahami dan mendesain yang cenderung untuk maju secara paralel. Pembuatan prototipe model bisnis bisa dimulai sejak dini pada fase memahami, dengan terlebih dahulu membuat sketsa awal dari gagasan model bisnis. Ketika membuat prototipe selama fase mendesain, maka akan dapat menghasilkan gagasan baru yang memerlukan riset tambahan dan kajian ulang terhadap fase yang memahami. Pada fase yang terakhir, mengelola akan berfokus pada pengelolaan model bisnis secara terus-menerus. Dalam situasi ini, sebaiknya mengasumsikan bahwa sebagian model besar bisnis memiliki rentang hidup yang pendek. Oleh karenanya, harus memulai mempertimbangkan apabila akan berinvestasi dalam jumlah yang besar untuk menghasilkan model bisnis yang diterima di pasaran. Terlebih, perubahan model bisnis secara terus-menerus memerlukan pemikiran penuh untuk memikirkan komponen-komponen mana saja yang masih relevan dan yang sudah usang. Selanjutnya ada cara untuk membuat bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Dengan bisnis model Canvas, pemetaan suatu bisnis dapat dengan mudah dituliskan. Pihak-pihak lain yang membacanya juga dapat dengan mudah memahaminya. Bisnis model Canvas membantu wirausaha baru untuk menjelaskan tujuan, rencana, dan kegiatan bisnis yang ingin dicapai dalam suatu ilustrasi lengkap. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sari, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Deni, dipersilakan. Berikutnya adalah beberapa langkah dalam membuat pemetaan bisnis model Canvas. Langkah pertama membuat bisnis model Canvas yaitu menentukan konsumen. Suatu bisnis perlu mengidentifikasi segmen konsumen mana saja yang menjadi target. Menentukan segmen konsumen dengan detail akan memudahkan dalam memusatkan fokus pada bagaimana cara memasarkan produk dan mengembangkan produk yang dijual. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai bisnis yang akan dijalankan atau biasanya disebut dengan value proposition. Value yang dimaksud di bagian ini bisa berarti keunggulan, keunikan, atau kelebihan yang ada pada bisnis yang akan dijalankan. Langkah yang ketiga adalah saluran distribusi atau channel. Pada bagian channel, ini akan memberi penjelasan bagaimana produk atau layanan suatu bisnis bisa sampai ke tangan konsumen.
Langkah yang keempat adalah hubungan dengan konsumen atau customer relationship. Perlu mengidentifikasi kegiatan yang bisa menarik minat konsumen terhadap bisnis. Elemen ini penting untuk tetap menjadi loyalitas konsumen terhadap bisnis. Langkah yang kelima adalah sumber pendapatan atau revenue stream. Perencanaan modal, biaya produksi, dan strategi penentuan harga merupakan beberapa poin penting yang harus dicantumkan pada bagian ini. Langkah yang keenam adalah kegiatan utama bisnis atau key activities. Bagian key activities menjelaskan bagaimana suatu bisnis melakukan aktivitas operasional, mulai dari penjualan, manajemen pengolahan produk atau layanan, hingga aktivitas praproduksi. Langkah yang ketujuh adalah mitra bisnis atau key partners. Dalam menjalankan bisnis, pasti tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain. Kamu bisa menjelaskan dengan siapa saja bekerja sama dan apa peran mereka dalam bisnis pada bagian key partner. Langkah yang kedelapan adalah sumber daya vital atau key resource. Dalam bagian ini, sumber daya yang dimaksud adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh bisnis sendiri, bukan milik mitra bisnis. Sumber daya ini seperti aset berupa fisik dan hak kekayaan intelektual yang telah dipatenkan pada produk suatu bisnis. Langkah yang terakhir adalah struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Pada bagian cost structure lebih menekankan pada pengeluaran. Pengeluaran ini meliputi biaya pemasaran, biaya produksi, biaya sewa tempat, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya adalah contoh bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment. Contohnya adalah perempuan dan laki-laki yang berusia 13-50 tahun. Lalu ada value proposition, itu menyediakan berbagai jenis roti dan kue lezat tanpa pemanis buatan. Kue dapat dipesan sesuai keinginan dan kue berkualitas tinggi dan bergizi. Selanjutnya channels berisi Facebook dan Instagram. Selanjutnya ada customer relationship, berisi gratis ongkir setiap pembelian di atas 200.000 khusus delivery order. Selanjutnya ada revenue stream, berupa penjualan kue di Haris Bakery. Lalu ada key resource, berupa modal pribadi pemilik toko Haris Bakery dan bahan pembuat kue dan roti. Selanjutnya ada key activities, berisi mempromosikan produk di sosial media serta menjual roti dan kue di Haris Bakery. Lalu ada key partners, berisi 2 poin juga, yaitu supplier bahan-bahan kue dan roti, lalu penyelenggara festival dan bazar makanan. Terakhir ada cost structure, berisi 4 poin. Yang pertama penyediaan produk, penyediaan gedung toko, biaya promosi di sosial media, serta biaya menggaji karyawan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ini materi yang maka kesimpulannya yaitu bisnis model merupakan sebuah modal dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian bisnis model ini berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian tidak hanya itu, adanya model bisnis ini juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Terdapat pula berbagai jenis dari model bisnis ini, yaitu seperti adanya waralaba, franchise, dropship, marketplace, e-commerce, freemium, dan lain sebagainya. Desain model bisnis ini juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu seperti mengetahui pasar yang akan dituju, kemudian mempermudah penentuan strategi bisnis, memiliki manajemen keuangan yang teratur dan tepat sasaran. Komponen dari bisnis model desain ini ada 9, yaitu yang pertama ada value proposition, kemudian ada target market, kemudian ada competitive advantage, cost structure, key metrics, resource, problem and solution, revenue model, revenue stream, dan yang terakhir yaitu adalah profit margin. Boleh di next slide. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami paparkan dan presentasikan. Untuk kurang lebihnya, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, dipersilahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.